Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YMYM 28 yang dirahmati Allah, di antara yang diajarkan Rasulullah adalah agar kita dapat konsisten dalam mengamalkan amalan soleh meskipun amalan itu sedikit dan ringan, atau bahkan dipandang remeh oleh sebagian orang. Namun ternyata tanpa kita sangka, ternyata amalan tersebut mengandung pahala yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 783. Inilah keistimewaan amalan ringan yang bisa hadirkan pahala besar. 1. Berzikir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan, dan disukai Ar-Rahman yaitu, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari nomor 6682 dan Muslim nomor 2694. 2. Mengajak orang lain dalam kebaikan. Dari sahabat Uqbah bin Amr bin Salabah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893. 3. Membaca ayat kursi setelah melakukan sholat. Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk surga melainkan kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor 6464. 4. Membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya dan aku tidak mengatakan satu huruf akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor 6469. 5. Mendengarkan dan mengamalkan doa azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mendengarkan azan hingga selesai dalam diam sebagaimana dalam hadits berikut. Artinya, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma robba hazihid dawatit ta'amah was sholatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wab'atsyu maqamam mahmuda ala ziwa, attah, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, solat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah kedudukan yang tinggi, dan fadilah kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom kedudukan, terpuji yang telah engkau janjikan padanya, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Hadis riwayat Bukhari nomor 614. 6. Salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 1721. 7. Berwudu dengan sempurna dan berdoa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian selesai wudu dia membaca, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim nomor 234. 8. Bersolawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku 1 solawat maka niscaya Allah bersalawat atasnya 10 solawat, dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami', nomor 6359. 9. Beristighfar untuk kaum beriman baik lelaki ataupun perempuan. Dari Ubadah bin Samitah berkata, aku telah mendengar Rasulullah petik terbalik bersabda, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman lelaki dan perempuan, maka niscaya Allah menuliskan baginya dengan setiap lelaki dan perempuan beriman 1 kebaikan. Hadis riwayat At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami', nomor 6026. 10. Menjenguk orang sakit didoakan 70.000 malaikat. Sayyidina Ali Ra berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya pada pagi hari, kecuali akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Jika dia menjenguknya pada sore hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi. Dan dia akan mendapatkan kebun di surga kelak. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 985, hadis Hasan.
11. Memberi salam dan berjabat tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan saudara mukmin lainnya, lalu ia mengucapkan salam kepadanya dan menjabat tangannya, maka akan berguguran dosa keduanya sebagaimana bergugurannya daun dari pohonnya. Sahihah nomor 526. Orang-orang yang diridai Allah adalah orang yang senantiasa merasa sedih dan rugi jika ketinggalan ganjaran dan pahala. Wahai Robku, ilhamkanlah padaku untuk bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan padaku juga pada orang tuaku. Dan ilhamkanlah padaku untuk melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi dan perbaikilah keturunanku. Allahumma amin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.